Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah menggambar teknik pertemuan yang kedua tentang metode proyeksi. Pada kesempatan kali ini akan saya tampilkan penjelasan tentang metode proyeksi, kemudian bagaimana itu metode proyeksi dan seperti apa. Untuk kelancaran video ini jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen serta tanda lonceng untuk supaya ada perkembangan dalam pembuatan video ini. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai dengan materi ini, metode proyeksi. Sedangkan materi perkuliahan yang akan saya jelaskan, yang pertama tentang berbagai metode proyeksi. Apa saja itu metode proyeksi, kemudian proyeksi ortogonal seperti apa, dan proyeksi pada gambar kerja, bagaimana itu. Gambar di sebelumnya akan saya jelaskan gambar sebagai bahan teknik, sebagai bahasa teknik. Di sini akan saya jelaskan berikut ini. Projection dibagi menjadi dua. Yang pertama proyeksi secara pictorial dan proyeksi secara ortografik. Di mana proyeksi secara pictorial keluarannya adalah secara perspektif, oblik, dan ujung akhirnya yaitu berupa visualisasi dari sebuah gambar. Sedangkan proyeksi ortografik ada dua aliran, yang pertama first angle dan third angle, dimana itu yang akan kita gunakan dalam proses gambar teknik ini. Dimana pada ortografik di sini ada spesifikasi dari gambar. Selanjutnya proyeksi perspektif. Bisa kalian lihat dari gambar berikut ini. Kemudian proyeksi sejajar. Anda perhatikan gambar berikut ini. Seperti apa proyeksi sejajar? Di mana ada sebuah benda digambar yang sejajar dengan gambar buku gambarnya. Selanjutnya proyeksi miring, di mana benda digambarkan dalam keadaan miring, kemudian kita gambarkan pada media gambar. Selanjutnya proyeksi ortografik, di mana ada pandangan majemuk, kita masukkan. Jadi pada gambar berikut kita masukkan sebuah benda dalam sebuah kotak. Dibayangkan kira-kira tiap sisi-sisinya itu gambarnya seperti apa. Anda bisa perhatikan gambar berikut ini. Oke, selanjutnya dari pandangan majemuk, dari sebuah benda yang dalam kotak, kita coba potong kotaknya. Kira-kira gambar yang ada di dalam kotak yang ada benda kerjanya seperti apa? Coba Anda perhatikan. Kalau dibuka, gambarnya akan terlihat seperti ini. Oke, sudah paham di sini? Saya lanjutkan. Kemudian 6 bidang proyeksi ortogonal, di mana ada 6 bidang yang posisinya tidak sama. Ada 6 bidang yang berbeda pada masing-masing posisinya. Kemudian bidang proyeksi kuadran, di mana di sini berpatokan pada dua aliran. Yang pertama dengan sudut pandang pertama atau bisa disebut proyeksi Eropa, dan sudut pandang ketiga bisa disebut sebagai proyeksi Amerika. Jadi kalau proyeksi Eropa, benda pada kuadran pertama.
kemudian digambarkan pada masing-masing sisinya. Sedangkan proyeksi Amerika terdapat pada kuadran ketiga. Ini untuk lambang dari gambar kerja untuk sudut pertama seperti apa, sudut ketiga seperti apa. Nah, ini perbedaan antara proyeksi Eropa dan Amerika. Coba Anda perhatikan gambar berikut. Jadi tampilan ada sebuah benda. Kalau proyeksi Eropa seperti ini, Anda perhatikan. Sedangkan untuk proyeksi Amerika seperti gambar berikut. Kemudian ini perbedaan antara Eropa dan Amerika. Sebuah benda kerja, gambar kalau dengan menggunakan sudut pandang pertama seperti ini dan sudut pandang ketiga seperti ini. Dan ini ada gambar semacam topeng las. Kalau digambar secara sudut pandang ketiga seperti ini, dan kalau seperti pada sudut pandang pertama seperti ini. Perbedaannya apa? Keuntungan apa dari sudut ketiga? Yang pertama, dari gambarnya bentuknya sudah bisa dibayangkan, langsung bisa dibayangkan bentuk secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, gambarnya mudah dibaca karena sisi antar sisinya gambarnya saling berdekatan. Kemudian keuntungan yang ketiga apa? Yang ketiga, pandangan yang berhubungan satu dengan yang lainnya didekatkan saling berdekatan. Dan yang terakhir keuntungannya mudah untuk membuat pandangan tambahan dari sebuah benda. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih untuk pertemuan proyeksi sampai di sini. Kalau ada pertanyaan akan kita bahas pada sesi perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.